Halo guys, nama gue Divesh dari bostech.id dan hari ini kita ada konsep baru, yaitu kita bakal review 3 mouse sekaligus. Nanti saya bakal kasih tahu top performernya siapa. Masing-masing mouse-nya lebih murah daripada cangkir kopi dari cafe terkenal. Penasaran kan? Simak video ini dulu. Sayang. Oke, jadi konsep dari video ini kita bakal review 3 mouse yang bermerek dari Alcatraz, Dario, dan Phanteks yang masing-masing harganya di bawah 50.000. Jadi saya bakal review, kasih skor masing-masing. Kita start sama yang Phanteks. Jadi mouse-mouse ini ditujukan untuk gamers yang baru masuk di market atau mungkin yang masih sekolah, jadi budgetnya belum tinggi-tinggi banget. Oke. Yuk kita start sama yang Phanteks dulu. Mouse pertama adalah mouse dari Phanteks yang bernama Rasta 2 G13. Ini mouse yang sleek dan comfortable, dibuat dari Phanteks yang 4 button, dan di bagian bawah dia punya LED yang bentuknya wave, jadi dia bakal ganti-ganti warna secara wave. Dia mouse yang 4 button, jadi ada klik kiri dan kanan, mouse wheel, dan untuk DPI cycle. Nah, di bagian belakangnya dia punya mouse feet yang lumayan banyak, sama dia kabelnya lumayan panjang. Ini udah braided yang sekitar 1,3 meter dan dia braided, jadi mirip paracord. Mouse dari Phanteks ini juga punya sensor yang lumayan canggih, bisa sampai 2400 dpi. Nah, kita cara cycle lewat dpi itu lewat tombol yang di bawah mouse wheelnya. Jadi kita tekan untuk ganti DPI-nya dari 600, 1200 sampai ke 2400 dpi. Nah, untuk packagingnya juga lumayan cakep. Dia punya sleeve, jadi di dalamnya ada box lagi. Bagian luarnya hanya sleeve yang kayak gini. Dan pas kita udah buka, dalamnya ada box lagi. Bisa dibilang packagingnya bagus banget dari sini. Dalamnya cuma ada mouse-nya, buku panduan, sama buku garansi. Untuk mouse-nya sendiri bagus, sleek, minimalis, dan cakep. Jadi no complaints here. Eliminate all of the terrorists. Mouse berikutnya adalah mouse dari Dario yang bernama Vigor LM130. Mouse ini tersedia dalam 2 warna, yaitu hitam dan putih. Jadi mouse ini special dari Dario, dia cuma 3 button, sedangkan yang Phanteks tadi 4 button. Jadi dia left click, right click, middle mouse, tapi tidak ada DPI cycling button. Sensor yang digunakan itu dari PAN3521. Untuk mouse fit dia ada di atas dan di bawah. Nggak sebanyak Phanteks tadi, dan kabelnya hitam lumayan berat nih, like a rubber cable gitu. Nah, terus di bagian bawahnya ada logo D yang ganti-ganti warna. Dia bakal cycle sebanyak 7 warna.
Untuk DPI-nya ditulis 1000 DPI, jadi sensornya memiliki resolusi sebanyak itu. Dan untuk switches-nya, dari Dario mereka bilang bisa bertahan 10 juta klik, dan itu lumayan besar. Kita nggak dikasih tahu switch-nya dalam particular apa, tapi klaim dari mereka itu segitu. Nah, fitur yang saya suka tentang mouse ini tuh middle mouse wheel-nya tebel dan dia high quality banget. Enak banget buat teman-teman yang mau scrolling dan feedbacknya luar biasa. Terus untuk packagingnya ya standar dari Dario, ada stiker hologram dan boxnya warna oranye begini. Full English, bolak-balik. Nah, untuk dalamnya cuman satu box kardus, isinya cuman bubble wrap dan unitnya. Jadi not much information juga. Oke guys, mouse terakhir adalah mouse dari Alcatraz yang bernama ASIC 7. Oke, mouse ini tersedia dalam dua warna juga, hitam dan putih. Nah, kalau mouse ini maximum DPI juga 1000 DPI. Kalau mouse ini RGB-nya di sekitar left dan right click, jadi di bagian sini. Mouse ini juga mouse yang 3 button, jadi nggak ada DPI scroller, cuman ada left, right, sama middle mouse. Tapi saya kurang suka sama bahan plastiknya sih yang digunakan. Dia kurang nyaman di tangan. Terus ada sedikit defect juga. Middle mouse wheel-nya miring, tapi masih bisa digunakan, tapi cuman kurang enak. Untuk kabelnya agak pendek, tapi tulisannya sih 1,3 meter. Dia dibuat dari bahan plastik begini, kurang enak sih menurut saya. Jadi untuk mouse dari Alcatraz ini sensornya kurang enak dan mouse fitnya kecil banget. Jadi buat temen-temen yang mau pakai ini buat main game, saya bener-bener kurang rekomen. Dia nggak enak dan trackingnya nggak akurat. Terus untuk bentuknya plastiknya lumayan tipis dan agak kasar di side gripnya. Jadi saya kan biasa pakai claw grip untuk main game. Biasa cepet cocok sih sama mouse, tapi yang ini bener-bener nggak cocok dan saya nggak bisa rekomen sih. Terus untuk packagingnya basic aja, informasinya. Dalamnya ada cuman buku garansi dan plastik doang kok dari mereka. Jadi cuman unit sama buku panduan sama garansi doang. Eliminate all of the terrorists. Jadi untuk harganya gimana nih? Yang pertama, yang Fantech, ini saya agak bingung sih. Dia packagingnya bagus banget, produknya juga luar biasa bagus. Saya bingung mereka cari untungnya dari mana. Nih rasanya kayak udah mouse di atas 100.000 nih guys. Padahal harga dari Fantech Official itu 38.000.
Jadi worth it banget sih. Terus ada Deryu yang figur LM130. Ini saya beli di harga 35.000, tapi teman-teman ini lagi naik harga kenceng. Dan kalau teman-teman cari masih ada yang di sekitar 50 ribuan. Lanjut yang paling terakhir ada yang Alcatraz A67. Ini kalau nggak salah kalau dari Alcatraz officialnya 49.000, teman-teman bisa cek di toko oranye atau hijau, seharusnya masih banyak banget. Jadi overall gimana nih untuk tikus-tikusnya? Ya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi untuk skor gue kasih dalam bentuk rating dulu deh. Jadi di posisi pertama ada yang dari Fantech yang Rasta G13. Ini bagus banget, quality-nya bagus banget, sensornya bagus, mouse fit-nya mantep. Dia kalau ada side buttons, udah gue kasih skor 9/10, tapi karena dia cuma 4 buttons, ya gue terpaksa kasih skor 8/10. Harus fair. Dan di posisi kedua ada Deryu LM130. Nah, Deryu ini sebenarnya udah bagus banget build quality-nya, tapi kabelnya berat. Jadi nggak enak buat temen-temen yang suka main game FPS, dan dia masih 3 button. Belum ada button DPI. Jadi gue terpaksa kasih skor 7/10. Walaupun sensornya bagus banget dan switchnya bener-bener berkualitas. Other than that sih dia cocok banget. Terus di posisi terakhir ada Alcatraz A67. Nah ini kenapa di posisi terakhir, build quality-nya kurang banget, sensornya bener-bener gak akurat, di trackingnya susah, mouse fit-nya kecil banget, jadi nggak bisa kalian pakai buat gaming, bener-bener nggak cocok. Jadi terpaksa saya kasih skor 4/10. Jadi dari posisi pertama Fantech G13, kedua ada Deryu LM130, dan terakhir ada Alcatraz A67. Oke, sekian dari gua guys. Terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe, and I'll see you next week. Bye bye.